Tabea Kawanua. Kali ini kita akan membuat reinstall Windows 10 kita yang telah kita jalani. Kita mau reinstall ulang. Nah, kita ngambil dari setting, kita ngambil update and security. Kita klik update security. Kita lihat di situ ada recovery. Kita cek recovery-nya. Kita kemudian kita masuk ke get started. Oke? Karena kita mau reset kita punya PC, jadi kita get started. Nah, di sini ada pilihan keep my file atau remove everything. Karena saya mau menjual laptop saya mau remove everything. Nah, ini ada beberapa waktu, Bapak Ibu bisa melihat waktu dia berputar. Nah, pada ada pilihan cloud atau lokal. Saya akan memilih lokal. Karena saya tidak pilih cloud, saya tidak perlu download, karena saya tidak perlu install Windows, karena sudah waktu beli, sudah ada dapat bawaan Windows 10 pre-install. Jadi Bapak Ibu, warga Kauno yang sama dengan saya, waktu beli laptop sama, pre-install Windows 10, pilih yang lokal pre-install. Dari sini, kemudian setelah kita pilih lokal reinstall, untuk melanjutkan proses berikutnya. Nah, ini diingatkan kita, remove aplikasi, delete all file, dan reinstall Windows from this device. Kita pilih next. Kalau kita yakin kita akan lakukan ini, kita pilih next. Dan kita melakukan. Nah, this akan perlu beberapa waktu untuk mendapatkan data-datanya, ya, untuk ready, getting things ready. Oke, kita nunggu saja. Bapak Ibu menunggu sampai dia muncul. Jadi saat ini Bapak Ibu harus perhatikan. Ada beberapa step, setelah itu Bapak Ibu bisa membiarkan berjalan sendiri. Tetapi di saat-saat awal, Bapak Ibu harus standby, menunggu, dan menunggu. Nah, ini ready katanya, to reset this. Di sini diingatkan kembali akan remove all personal file. Jadi Bapak Ibu harus backup dulu semua data-data ini untuk melakukan ini. Kalau sudah oke, reset. Sudah yakin, reset. Nah, ini ada status preparing cukup lama, akan berjalan sampai 100%. Jadi saya akan mempercepat video ini, karena ketika kita menunggu, proses lama periode dari mulai pertama tadi sampai selesai itu sekitar 3 jam. Cukup lama, 3 jam periodenya. Nah, ini saya akan mempercepat sehingga langsung sampai di proses berikutnya. Ini udah 100%, preparing reset. Tadi lama loh, jadi saya potong datanya, filenya, yang tidak perlu saya potong. Sehingga ini hanya sekitar 24 menit warga Kanu akan nonton video ini. Kalau tidak, 3 jam untuk nonton. Kita tunggu aja ini. Dia lagi preparing to reset. Selama ini Bapak Ibu bisa melakukan apa saja. Karena data ini ketika waktu yang lama ini tinggal biarkan aja dia berjalan sendiri. Kecuali mungkin karena ada seringkali setting layar akan mati dalam misalnya ada 10 menit, 15 menit. Bapak Ibu tinggal lihat kalau udah mati, tinggal di kursor digerakin aja supaya dia layar kembali hidup. Nah, ini dia akan device ini akan otomatis restart. Jadi akan tunggu saja dia lakukan restart otomatis, dan dia sambil jalankan itu Bapak Ibu bisa lihat, nah dia mulai restart. Restart. Ada beberapa dia mati, tapi bukan berarti dia mati layar laptopnya, tapi dia hanya restart kembali. Dia akan muncul kembali logo Lenovo, karena saya memiliki Lenovo ini. Ya, please wait. Oke, kita tunggu aja untuk proses ini. Ada beberapa waktu kemudian ini juga dia akan counting. Dia akan counting mulai dari 1% sampai 100%. Ini dia kembali, dia restart komputer Bapak Ibu. Jadi nggak usah takut, nggak usah ragu ketika dia blank layarnya seperti ini, karena dia lagi restart. Nah, setting lagi di PC. Dia tetap resetting PC-nya. Dia melanjutkan. Resetting terus untuk melanjutkan poin demi poin. Di sini juga saya potong supaya tidak
terlalu lambat menunggu, sehingga saya akan potong dari 1% tiba-tiba akan jadi 99%. Itu saya potong, mempercepat. Dia resetting sampai 99%. Nah, dia mulai kembali melakukan kembali layar hilang, kembali layar untuk di restart, kembali dia lakukan semuanya. Mulai lagi Lenovo dia muncul kembali. Kalau Bapak Ibu punya laptop merek yang lain, tentunya layar depannya akan muncul merek laptop tersebut. Proses ini akan berlanjut berapa kali, Bapak Ibu tidak usah khawatir. Dia akan reinstall, dia akan restart, kembali jalan, preparing seperti ini. Nah, yang dia menyiapkan untuk install Windows mulai dari 0% sampai 100%. Saya mempercepat, saya akan beberapa kali saya potong untuk video yang saya rekam, mempercepat 2%, tidak perlu nunggu sampai 100%, tapi langsung di ujung. Kita langsung di ujungnya, dia akan proses 95%, dan prosesnya itu berlangsung secepat itu tadi, 95, sengaja untuk dipercepat. Dan nggak usah takut, jangan matikan dan turn off your PC atau laptop, jangan sekali-sekali proses ini, karena ini akan membuat komputer Anda bermasalah ketika mematikan. Ingat juga baterainya harus full, sebaiknya harus full atau colok aja terus-menerus. Just a moment, dia mulai proses lagi ini, dan dia kembali melakukan perhitungan di dalam komputer atau laptop ini. Nggak usah khawatir, dan ingat, baterainya harus full atau colok terus baterainya harus colok terus, jangan sampai baterainya habis, mati jika cuma persentase kecil. Nah, dia udah mulai, dia udah masuk. Welcome Montana. Ini sudah jadi ini kalau udah sampai sini. Tinggal proses lanjutan. Kita akan ngisi data, akan WiFi, data yang dia butuhkan. Ingat, butuhkan ini, jadi kita kalau bisa, kita siapkan ada jaringan internet. Saya menggunakan WiFi, jadi saya langsung mengkonek supaya langsung update. Nah, ini ada omongan dari Kontana untuk apakah kita mau mengikuti step-step ini. Oke, just a moment. Jadi kita tunggu lagi. Dan ini kalau udah proses ini semuanya udah lancar Bapak Ibu. Nah, ini kita tinggal milih region. Jangan pilih United States ya, kita pilih region Indonesia. Jadi kita harus cari Indonesia, huruf I. Kita cari ke atas. Karena regionnya Indonesia, jadi kita pilih region Indonesia. Kita cari untuk ke atas. Kita geser ke atas kursornya. Cari I, Indonesia. Oke. Kita klik. Dan kita yes. Kita lanjutkan melakukan data ini. Let's start. Oke, let's start. Mulai. Just a moment. Proses kembali. Is the right keyboard layout. Kita pilih aja US. Karena keyboard yang kita pakai adalah kita pakai lanjut. Jadi kita memilih. Apakah ingin menambahkan second keyboard layout? Udah, nggak usah no aja. Pilih no. Kita akan lanjutkan proses berikutnya. Ingat, ini proses ada reinstall Windows. Kenapa reinstall Mac? Kita mungkin akan ini langsung connect. Jadi Bapak Ibu kalau bisa mungkin connect internetnya. Ini WiFi saya. Isi password WiFi-nya. Nah, ini tinggal mengisi data passwordnya. Dan kita connect untuk nyambung. Pilih yes. Ini seperti biasa. Dan ketika selesai ini di verify connecting, kita bisa lanjut ke next. Kita bisa lanjut ke next. Mutar lagi. Now we have some important setup to do. Nah, ini kita lakukan. Ingat tadi. Nah, biasanya apa? Kenapa tadi kita melakukan ini? Karena kita mau jual atau kita memberikan kepada orang lain ataupun
pemberian itu. Sehingga data kita sebelumnya kita ingin supaya hilang, baru kembali. Jadi baru kembali. Nah ini kita lanjut saja. Just moment, lanjut. Tidak ada yang perlu dilihat, dipikirkan. Kita tinggal next. Kita save ini. Oke. Kita save aja. Kalau Bapak Ibu mau baca, bisa. Untuk mempercepat, kita save. Kita lihat, tunggu. Nah, ini ingat, kita buat dulu. Karena kita ini mau dijual, saya membuat email khusus sendiri. Email khusus untuk, karena ketika saya jual, saya nggak pakai email saya yang awal pertama. Jadi saya create khusus email untuk saya jual. Tidak ada data, tidak ada isi yang lain, kosong. Ini saya hanya membuatnya. Ini saya isi passwordnya yang saya udah bikin email, create aja Bapak Ibu, apa aja namanya, create, langsung create sendiri untuk membuatnya, supaya kita serahkan. Kalau dia mau melanjutkan email ini bisa, karena kita tidak punya data yang lain-lain. Kalau dia membuat yang baru, bisa dia kembali reinstall. Tentunya dengan melihat data video ini, dia bisa reinstall kembali. Nah ini create a pin. Oke. Create a pin ini ketika layarnya tiba-tiba kita masih restart pertama, ya biasanya minta pin. Kita isi pin apa yang kita masukin supaya dia masuk ke layar. Ingat, kita bisa pakai angka, tapi kalau pakai huruf, kita checklist yang include letter and symbol. Jadi kita include supaya dia bisa letter dan simbol, dia bisa masuk. Oke, jadi kita masuk, kita isi data, letter and simbolnya, kita isi data itu tersebut. Nah, kemudian kita cukup panjang ini, karena memang ada pin untuk masuk yang biasanya supaya tidak mudah ditebak. Jadi kita masuk panjang ini. Nah, apa yang terjadi? Kemudian kita tetap just a moment untuk melakukan data-data yang selanjutnya. Nah, ini just privacy setting for your device. Kita save aja. Bapak Ibu bisa membaca kalau mau membaca, tapi kalau tidak, Bapak Ibu bisa langsung save aja data-data ini, karena memang data-data ini yang akan dilakukan. Nah, apakah kita mau setting Android phone dari your PC? Saya tidak, jadi saya milih no thanks. Karena nanti kita akan dipilih lagi di handphone kita, nanti akan masuk. Mendingan kita pilih no thanks. Jadi saya nggak memilih ini. Saya nanti orang yang akan membeli laptop inilah yang akan menggunakan kalau dia mau setting Android phone-nya. Jadi no thanks. Just a moment, kembali just a moment. Nah ini apakah kita akan backup your file? Nah karena kita punya data sendiri, kita sudah memiliki create email sendiri yang tidak ada data isinya selain buat laptop ini. Jadi kita next untuk backup your file ini PC, no problem. Karena ya memang kita create khusus. Nah apakah kita mau claim free trial Microsoft Open? No, saya nggak akan mau pakai Microsoft 365. Karena apa? Karena ketika saya beli ini, saya sudah mendapatkan Microsoft dari pre-install. Microsoft pre-install jadi Home and Student 2019. Nah ini apakah kita akan protect your device? Saya isi aja karena saya tadi punya emailnya blog anggrek, jadi saya isi namanya first name blog, nanti last name-nya anggrek. It's okay, apa aja yang Bapak Ibu punya, Bapak Ibu bisa isi dengan angka ini, dengan email ini. Region kita pilih aja region ya. Jangan lupa kita pilih Indonesia. Kita pilih tuh Indonesia, huruf I. Kemudian kita next. Kita akan pilih next lanjutnya, karena ini yang kita perlukan data ini. Nah, protect your device. Kita next aja. Kita lakukan, lanjutkan semuanya ini. Kita just a moment, kita tunggu lagi beberapa saat. Perlu waktu. Dia blank kembali, dia restart, hi. Dia muncul hi juga. Getting everything ready for you. Wait, kita nunggu saja. Data-data ini akan memulai untuk melengkapi data dari install ini. Don't turn off your PC. Diingatin kembali. Jangan sampai PC Anda. Jangan sampai matikan PC Anda. Oke? Karena ini berbahaya. Windows stay up to date to help protect you in our online world. Oke?
Ini berbahaya kalau sampai baterai habis, berbahaya. Jangan sampai, karena itu belum selesai prosesnya. Dia bisa tidak akan berjalan dengan benar, bahkan tidak bisa masuk ke Windows nanti. Ketika kita tidak menjalankan ini, tidak mempersiapkan baterai dengan full, atau jika ada yang jangan sampai ada yang mengkonek, menyentuh power sambil sehingga dia bisa menjadi mati ini laptop ini atau komputer Bapak Ibu sekalian. Dia akan tetap Windows stay up to date to help protect your online world. Jadi sebaiknya tadi ingatkan, sebaiknya kalau Bapak Ibu punya WiFi yang cukup, karena cukup gede setahu saya ini, supaya nyambung langsung ke online. Oke, almost there. Oke, dikit lagi kita sudah mau selesai. Nah, akhirnya kan selesai juga Windows 10 kita installnya. Tentunya kita lihat data-data yang lainnya. Inilah gambar Windows 10 yang awal. Ada gambar mobil, ada tulisan Lenovo di sebelah kanan. Nah, benar, tulisan Lenovo di sebelah kanan. Kita bisa melihat data ini. Ini sudah boleh dikatakan sudah selesai, Bapak Ibu. Selesai data-data ini, Bapak Ibu sudah bisa menjalankan Windows ini. Nah, you are in control. Bapak Ibu bisa setting. Kalau Bapak Ibu belum mau setting ini, sebenarnya ini bisa di skip aja. Kalau Bapak mau lanjut, mau tidak, terserah. Nah, ini welcome to new. Ini apakah kita mau your favorite password and more and on any device, terserah kita. Nah, ini kita lanjutkan ini tampilan dari awalnya. Ini kan Microsoft. Oke, nah kita lihat dulu nih, apakah sudah device-nya udah benar aktif atau enggak. Kita masuk ke setting, kembali kita lihat settingnya. Oke, kita coba lihat setting. Jangan sampai tidak teraktif. Nah, ini ada blok angker nama emailnya, ada update dan security. Kita cek update dan security. Klik kembali update security. Kita lihat apa yang terjadi dengan update dan security ini. Jika sudah aktif atau enggak. Ada activation, ada recovery, ada activation. Maaf, agak blur ini gambarnya. Nah ini activation, oke kan sudah. Windows is active with the digital license link to your Microsoft account. Ini berarti sudah aktif. Windows kita sudah aktif dan kita sudah aman Windows kita. Jadi tidak masalah lagi Windows kita. Kita lihat apakah Windows perlu diupdate. Kalau dilihat ini sudah no update available, karena kita sudah langsung lanjut tadi melalui internet yang langsung menarik yang perlu diupdate kembali. Kita bisa membuka yang lainnya. Kita lihat data-data yang lainnya. Ini masih data daripada semua Windows 10 ya. Ini Windows 10. Windows 10 kita lihat ada Office-nya. Karena di sini udah ada Office-nya. Tentunya kita perlu data, lihat apakah Office-nya bisa berjalan dengan benar, dengan baik. Apakah bisa teraktif atau tidak. Nah, ini kita coba membuka Microsoft Office-nya. Perlu waktu beberapa saat. Oh ya, ini speknya saya adalah Lenovo IDEA. Jadi Lenovo IDEA S145 14 inch dengan harddisknya 1 GB dengan RAM-nya 8 GB. Awalnya adalah 4 GB, saya tambahin jadi 8 GB sehingga saya tambah RAM-nya, meningkatkan RAM-nya. Jadi sehingga ini jadi 8 GB dengan HDD-nya 1 TB. Nah, ini maaf agak blur nih. Agak blur, ini kameranya agak blur ketika merekam. Tapi kita bisa melihat data ini dia lanjut terus untuk mendapatkan membuka ini proses dari Office ya. Nah, ini Office. Welcome to Office on the web. Oke. Nah, ini sudah kita mau yang free web version Word, Excel free 5 GB, kita
ambil aja yang free-freean. Untuk 5 GB kalau kita mau beli yang kayak tadi yang Office 365, kita bisa membeli Office 365. Ini yang kita lakukan. Terserah kita. Ada Office 365. Nah, ini sudah ada terjadi di Microsoft-nya, sudah approve, tapi situ adalah email kita. Email saya jadi ada tercantum di situ nama email saya. Ini just a moment untuk masuk ke situ, kita lihat data dari Windows. Nah, ini blog Anggrek tadi, kita isi aja nama blog, last name-nya Anggrek. Nah, seperti gitulah memudahkan. Terserah Bapak Ibu punya email khusus, Bapak Ibu bisa. Ingat, email ini email khusus dibuat ya. Jadi ketika selesai video ini Bapak Ibu ingin email ke blog Anggrek, saya tidak membacanya ketika saya sudah menjualnya. Jadi orang yang membelinya mungkin akan membacanya kalau Bapak Ibu mau menulis, mencoba untuk meng-email apakah benar ada email ini. Ini yang terjadi. Nah, ini kita pemilihan mau yang Office 365, tentu Go Premium, bayar sampai 1 TB itu OneDrive-nya, atau cuma mau yang normal aja cuma 5 GB. Memang selisihnya masih signifikan. 5 GB nampungnya dengan 1 TB. Kalau kita punya dana lebih, kita bisa ambil yang Microsoft 365. Ini saya tidak, jadi saya keluarin aja. Karena saya tidak mengambil untuk 365. Jadi ini do you want to pin? Oh, nggak usah lah. Karena itu nggak bisa dipin. Nah, ini saya delete. Ini sudah jadi nih. Jadi Office-nya sudah ada. Karena tadi seperti saya bilang, waktu saya beli ini pre-install Windows 10 dan pre-install Office Student 2019. Jadi udah memang itu dua itu yang sudah pre-install di sini. Jadi kita tidak perlu khawatir. Karena di sini ada. Sudah muat semua serial number-nya pun sudah masuk ke setahu saya ke BIOS atau motherboard. Saya lupa nih. Ya, tapi dia udah di embed ke dalam sini, sehingga kita tidak perlu khawatir ketika kita mencoba reinstall, dia langsung otomatis membaca kembali bahwa kita sudah diaktifkan untuk data ini. Kita lihat file Excel, kita mencoba membuka file Excel-nya. Ini file Excel-nya, kita mencari tahu, maaf kembali agak blur ini. Nah, ini accept license agreement. Oke. This Home and Student 2019 application include with your subscription. Ini yang kita dapat, kita accept aja. Karena kita mau aktifasi juga bahwa ini Office Home and Student 2019 ini sudah bisa teraktif. Lihat, nanti Bapak Ibu lihat di sini agak blur, maaf, di situ di bawah Office itu ada dikatakan bahwa dia adalah produknya aktif. Jadi produknya aktif, itulah yang terjadi. Ketika kita sudah produk aktif, nah data ini yang dipakai oleh Windows Office-nya. Jadi aman. Windows Office-nya udah aman karena sudah praktis, udah datanya udah ada. Aktif, tidak usah ragu, memang terjadi seperti inilah. Jadi ketika tadi kita reinstall, ini hasil jadinya. Aman, bukan? Terima kasih.